Ali Bungur, gurunya Mu'allim Syafi'i Hadani, dalam kitabnya Tajul Aras, beliau menceritakan dalam kitab tersebut tentang makna Raden, hadirin. Jadi kalau kita kan tahunya Raden, ya Raden R disingkat R. Ya, kalau tuh bagus disingkat apa? TB katanya. Ya. Ada juga tuh, dia bukan turun nasab bagus tapi TB, tukang bangunan katanya. Itu TB juga itu, cuma nggak punya nasab bagus ya. TB juga itu. Kata Habib Ali bin Husain Al-Attas, Raden itu adalah tarkib idofi. Ini buat guru-guru aku paham nih. Tarkib idofi apa itu? Mudhof ilaih. Kalau dalam syarah Alfiyah, hasyiahnya Al-Khudhuri disebutkan namanya babun nahab, bab singkatan. Raden, ra-nya darah, den asalnya din. Artinya apa? Agama. Jadi apa Raden itu? Darah-darah pejuang agama. Makanya kalau orang tahu Raden itu apa, nggak sekedar gaya-gayaan dia tahu tugasnya di masyarakat, dia tahu fungsinya di masyarakat. Allah ciptakan apa? 5 khuliqalahu, adalah tujuannya menjadi pejuang-pejuang agama. Makanya yang punya darah Raden, hadirin, itu kalau bisa jadi kiai, jadi ustaz. Kalau bisa, kenapa? Karena mereka ini mewarisi darahnya para pejuang. Bisa jadi darahnya baginda Rasul SAW. Cuman repotnya kalau ada orang Raden ngaku Sayyid, ngaku Habib, repot. Ntar diapain kita? Didatengin tuh kan gitu. Artinya udah cukup kita ini punya darah bagus, hadirin. Ya. Maka dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kata Rasulullah, an-nasu ma'adin. An-nasu ma'adin. Dalam ilmu balaghah, kalimat ini disebutkan dengan tasbih balik, yaitu membuang wajib syabah dengan adatu tasbihnya. Apa maksudnya? Manusia itu seperti barang tambang. Tapi Nabi nggak bilang seperti. Manusia adalah barang tambang, menunjukkan musyabahatihi lil ma'adin, menunjukkan bahwasanya manusia sama barang tambang persis mirip, hadirin. Apa barang tambang yang kita tahu? Nomor 1 apa yang lagi rame? Emas. Yang kedua apa? Perak. Pokoknya segala barang tambang. Dan manusia itu kayak barang tambang. Ya. Kalau minyak, barang tambang bukan minyak. Emas, perak, hadirin. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, manusia kaya barang tambang, berarti kalau seandainya emas, maka bagaimanapun dia akan jadi emas. Emas, hadirin, kalau saya buang ke tempat sampah, emas bukan? Emas. Kalau saya buang ke tanah, emas bukan? Emas. Saya kubur di tanah, emas bukan? Saya lempar tengah-tengah batu, emas bukan? Manusia kayak emas, dimanapun dia ada, meskipun ditumpukan para batu, tetap emas. Maka jangan heran, hadirin. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang bukan keturunan kiai, bapaknya bukan kiai, emaknya bukan kiai, tapi kok jadi kiai? Kenapa? Bisa jadi enjitnya, buyutnya adalah kiai. Cuman bapak ibunya nih kagak sadar dia ini adalah keturunannya orang-orang soleh. Akhirnya dia nggak belajar tuh. Akhirnya anaknya belajar, sebagaimana kata guru kita, al-masyhur bi barakatil mastur. Belum lama viral, pas sebelum COVID, ada ustadz terkenal namanya UAS, Ustadz Abdus Somad. Kata sebagian pengajian sebelah Ustadz Ali Subhat katanya, dingiri katanya itu ya. UAS ternyata Masya Allah, hadirin, dia terkenal lewat video-videonya yang viral. Ternyata UAS ini punya keturunan dari orang-orang soleh. Artinya apa? Emang turunan singa, anak singa, anak kucing, dia tuh kucing main di tengah-tengah singa, tetap namanya mentalnya mental kucing. Makanya kalau misalnya ada orang, saya punya kakek, hadirin, bininya 2. Orang dulu begitu emang, ada yang bininya 4, bini 2 termasuk dikit. Tapi yang unik kakek saya, bini pertamanya NU, bini keduanya Muhammadiyah. Jadi kalau lebaran keder itu, yang satu NU, yang satu, makanya saya ini Muhammad NU namanya. Habis kadang-kadang ceramah di NU, kadang-kadang diminta di Muhammadiyah. Pernah sekali waktu habis sholat Jumat di Muhammadiyah, saya pakai zikir, hadirin. Emang Ustadz Betawi rada nekat ini. Baca Allahumma antas salam wa minkas salam, selesai doa pada amin, hadirin. Ternyata Muhammadiyah amin juga. Habis selesai salam saya dipanggil pengurus. Ustadz tahu nggak di sini Muhammadiyah?
Kalau nggak tahu. Artinya apa hadirin? Anak singa, anak kambing. Bagaimanapun kita rubah tuh singa menjadi kucing, tetap mentalnya mental raja, mentalnya mental singa. Maka kata baginda Rasul, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Mereka orang-orang yang terbaik di masa jahiliyah akan jadi orang yang terbaik di masa Islam. Idza faquhu aw faqihu, apabila mereka mendalami ilmu agama. Tuh kuncinya. Jadi para raden, para tuh bagus, kalau kagak ngaji juga nggak jadi apa-apa. Mau nasab bagus, nasab sayyid dan sebagainya, kalau kagak belajar kagak jadi apa-apa. Ibarat emas masih di Papua, ibarat kayu gahru masih di hutan, belum diapain, belum diolah. Maka olahlah diri kita, kata Imam Syafi'i. Apa? Safir. Apa safir? Bukan merek sarung, bukan. Safir, pergilah engkau, musafirlah engkau, tajid aywadon amman tufariku. Jadi kita ini sebagai seorang yang punya keturunan bagus, saya yakinnya orang Kuningan, orang Mampang, orang Hulu, itu saya rasain kebanyakan kiai muncul dari situ. Bahkan guru-guru kita yang alim-alim dari situ. Ini yang menunjukkan apa? Ternyata kiai-kiai, guru-guru yang alim, wassalih dan sebagainya, itu turunan orang-orang baik. Ya. Nah kalau kita runtut, ada yang larinya ke Banten, ada yang lari ke Cirebon, ada yang larinya ke Cikampek, ada. Kalau ke Cipinang penjara itu tidak kasih itu larinya. Artinya apa? Orang-orang soleh, para ulama, para aulia di kampung kita ini asalnya orang-orang mulia. Cuman kadang sebagian anak-anak kita nggak tahu ini. Belum lama saya dapat info tuh, Tegal Parang, ya, Mampang, Unci Puluh, malam-malam tawuran hadirin. Betul-betul. Itu bisa jadi anak siapa itu? Anak kita hadirin. Ini mereka ini bisa jadi ibarat singa nongkrong di tempat kucing hadirin. Mentalnya mental pejuang, perang fisabilillah. Makanya bulan Ramadan perang mulu ya. Karena mental pejuang cuman salah lokasi hadirin. Bener. Oh di sini banyak juga orang ya. Insyaallah. Pak, sehat Pak? Kita ngopi belum? Sama ya? Masih kuat gak? Saya udah gak kuat ya. Hadirin, jadi mereka itu mental pejuang, suka perang kayak leluhurnya, cuman salah lokasi. Akhirnya apa? Mereka pakai buat nyerang orang, mereka pakai buat zalimin orang. Padahal kalau seandainya orang-orang yang suka berantem perang sarung begini kirim ke Palestina, cocok gak tuh? Kirim gak nih? Karena mental perang, mental pejuang tuh. Makanya para leluhur kita, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW, dikatakan dalam kitab Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad hadirin punya kakek, punya leluhur, semuanya orang mulia hadirin. Diruntut dari Abdul Muttalib, ya, Aba Hashim, Abdul Manaf, Qusay Kilab, Murrah, Ka'ab dan sebagainya sampai atas, semuanya Sayyidul Qaum, adalah pemimpin para manusia. Nah, cuman persepsi orang sekarang keliru hadirin memahami makna pemimpin. Orang sebagian sekarang makna pemimpin itu apa? Al-makhdum, yang dilayani. Lah, kata ulama, kata guru-guru kita, Sayyidul Qaum khadimuhum, pemimpin satu kaum. Sayyid itu adalah khadim para masyarakat. Jadi nggak heran kalau zaman dulu ya Hari Soleh Tanggul dikisahkan, lagi di rumah datang orang minta tolong, datang orang minta doa. Sekarang jangan salah, Ustadz Kiai zaman sekarang kan udah mengalami perubahan. Kalau dulu orang datang ke rumah Kiai pengen ngaji, Fatul Mu'in pengen ngaji, jurumnya datang ke rumah Kiai sekarang pengen minjem duit hadirin. Betul. Udah ada yang pernah nyobain sini? Karena apa? Kalau dipikir pinjam sama orang susah, sama Kiai ilmunya banyak, pasti ikhlas orangnya. Kalau gua nggak balikin pasti nggak apa-apa gitu. Nanti besok ada lagi amplop Jumat kan gitu. Itu pikiran jamaah. Tapi artinya hadirin, seandainya pun demikian, tidak salah hadirin. Karena Kiai, karena guru, kata guru saya, ya, kata Mu'allim Syafi'i Azami, seorang Kiai, seorang mu'allim harus siap jadi tempat sampah manusia. Datang kan orang ke rumah kadang-kadang bukan mau nyari bukan nyari solusi, kadang-kadang dicurhat mau buang sampah.
cerita panjang sejam, mana gak ada ujungnya lagi. Kirain mau apa, ujung-ujungnya minjem duit kan gitu. Kita tungguin orang ngapain, cerita panjang banget tentang bininya dan sebagainya. Nah, ini hadirin artinya apa? Kita kalau seandainya tahu kita siapa, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kita bisa gunakan potensi kita untuk sesuatu hal yang semaksimal mungkin. Nah, makanya kita kumpul, kita cari nasab kita cari leluhur kita. Siapa leluhur kita? Cuman nggak wajib. Takut-takut pas lagi nyari leluhur, ternyata leluhurnya Abu Jahal. Cari leluhur gue, jangan-jangan Habib kali ini. Soalnya gue ada mancung-mancung dikit. Cambang agak panjang, kayaknya sih keturunan Arab. Keturunan siapa tuh? Abu Jahal. Alhamdulillah. Daripada kita mikirin nasab, udah belajar aja. Kalau emang seandainya Allah perkenankan kita menjadi orang yang soleh, Allah akan mudahkan. Sebagaimana kata Rasul, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Ya, ini udah begitu panas, masya Allah. Sebenarnya pengen setengah jam lagi nih. Cuman guru-guru kita kasihan ya, masya Allah. Iya, masya Allah. Ini latihan di padang mahsyar, guys. Latihan di padang mahsyar. Kalau saya yakin sih, kalau yang belamari ini yaumaladilla iladilluh ini. Ya. Makanya kata guru saya, siapa yang masuk neraka duluan, ntar di sono surga duluan. Paham gak maksudnya? Siapa yang di dunia diuji sama Allah, dikasih musibah, dikasih siksaan, ntar di sono tinggal enak. Makanya guru kita nih ntar masuk surganya duluan. Kepanasan soalnya. Dan yang jamaah yang adem ntar itu masuk neraka dulu. Karena nasi kuburi udah memanggil, baik kita sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita.